perjalanan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia tidak lepas dari peran para pendakwah, terutama mereka yang berjuang berdakwah pada abad ke-14. Para pendakwah tersebut dikenal dengan sebutan Wali Songo. Sebutan Wali Songo diambil dari kata waliyullah, artinya wakil Allah, dan Songo yang artinya 9. Sehingga Wali Songo adalah 9 wakil Allah yang memiliki peran untuk menyiarkan agama Islam di Indonesia. Para Wali Songo ini berdakwah di setiap bagian Nusantara di Indonesia dengan mengajak masyarakat untuk masuk dalam agama Islam tanpa adanya sebuah paksaan sama sekali. Dalam setiap berdakwah, setiap sunan julukan Wali Songo memiliki wilayahnya masing-masing. Dan selain itu juga terdapat beberapa peninggalan yang menjadi bukti terhadap perannya dalam tersebarnya agama Islam di negeri ini. Wali Songo adalah sejumlah wali yang memiliki kontribusi besar penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, serta Sunan Gunung Jati. Semasa hidupnya, mereka tidak hidup secara bersama-sama, namun mereka memiliki hubungan erat antara guru dan murid. Era Wali Songo merupakan era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara, digantikan dengan kebudayaan Islam. Tentu banyak tokoh lain yang ikut serta berperan, namun peranan mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa, juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat. Nah, berikut beberapa nama Wali Songo dan peranannya dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Yaitu Sunan Ampel. Memiliki nama asli yaitu Raden Rahmat. Sunan Ampel tidak berasal dari Jawa. Ia berasal dari sebuah negeri bernama Negeri Campa. Kemudian yang kedua, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang bernama asli Syarif Hidayatullah menjadi kota Cirebon sebagai pusat dakwahnya. Kemudian yang ketiga, Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau akrab disebut dengan Sunan Gresik merupakan Wali Songo yang lahir di tempat yang sama sebagaimana lahirnya Sunan Ampel, yaitu di negeri Campa. Kemudian Sunan Kalijaga. Bernama asli Raden Said yang lahir diperkirakan pada tahun 1450. Ia adalah putra dari Adipati Tuban. Kemudian Sunan Kudus memiliki nama asli yaitu Jafar Shodiq. Kemudian Sunan Muria. Lereng Gunung Muria adalah tempat kelahiran dari Wali Songo yang satu ini. Kemudian Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan salah satu anggota Wali Songo yang merupakan putra dari Sunan Ampel serta adik dari Sunan Bonang. Kemudian Sunan Bonang atau Raden Makdum adalah putra dari Sunan Ampel. Beliau menempuh pendidikan agama Islam di Malaka tepat setelah ayahnya wafat. Serta yang terakhir adalah Sunan Giri atau Raden Paku adalah putra dari Maulana Ishak dan Nyi Sekardadu putri Blambangan. Dari kisah-kisah
yang dijalani oleh para wali songo. Pada intinya, peran wali songo memberikan ibrah pada umat Islam bahwa dalam berdakwah tidak boleh ada unsur paksaan. Berdakwah boleh metode apa saja, selama metode tersebut tidak mencederai akidah. Yang paling penting, bahwa Islam tetap tersebar dan tetap menjadi agama rahmatan lil alamin. Sahabat kreatif, pasti penasaran bukan? Bagaimana sih strategi dakwah yang dilakukan Wali Songo sehingga bisa sukses dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia? Yang pertama yaitu dakwah langsung dengan pendekatan teologis. Yang kedua, pendekatan ilmiah dengan penciptaan permainan anak-anak. Yang ketiga, berdakwah lewat jalur pemerintahan atau birokrasi. Yang keempat, dakwah langsung ke masyarakat kecil. Yang kelima, memasukkan unsur budaya dalam dakwah Islam. Itulah kelima strategi Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia sehingga bisa sukses hingga sampai saat ini. Nah, teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, like, and share, karena Hakam Kreator akan terus share informasi-informasi bermanfaat untuk sahabat semuanya. Nantikan video selanjutnya di Hakam Kreator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.